Roma pasal 2. Hukuman Allah yang adil. Ayat 1, karena itu engkau tidak dapat berdalih. Hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi, sebab di dalam hal engkau menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi, melakukan hal yang sedemikian itu juga. Tetapi kita mengetahui, bahwa hukuman Allah itu dengan adil jatuh ke atas orang yang melakukan sedemikian itu. Hai manusia, engkau yang menghakimi orang-orang yang berbuat demikian, padahal engkau melakukan hal yang sama, adakah engkau mengira bahwa engkau akan lolos dari hukuman Allah? Atau engkau hinakankah kelimpahan kemurahannya, kesabaran, dan ketabahannya untuk menderita? Tiadakah engkau mengetahui, bahwa kemurahan Allah itu maksudnya menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi sesuai dengan kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka bagi dirimu, untuk hari di mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, hormat dan hidup kekal. Tetapi amarah dan murka, kepada mereka yang suka berkelahi dan yang tidak mentaati kebenaran, melainkan mentaati ketidakbenaran, sehingga timbul kejengkelan dan kemarahan. Siksaan dan kepicikan itu atas setiap jiwa manusia yang mengerjakan kejahatan, pertama-tama orang Yahudi, dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, hormat, dan sejahtera bagi setiap orang yang berbuat baik, pertama-tama bagi orang Yahudi, dan juga bagi orang Yunani. Sebab Allah tidak membedakan orang. Karena seberapa banyak yang berbuat dosa tanpa hukum Taurat, juga akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan seberapa banyak yang berbuat dosa di dalam hukum Taurat, akan dihakimi oleh hukum Taurat itu. Sebab bukannya pendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, melainkan pelaku-pelaku hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Karena apabila bangsa-bangsa kafir yang tidak memiliki hukum Taurat ini, secara alamiah melakukan hal-hal dari hukum Taurat, maka bagi yang tidak mempunyai hukum Taurat, hal ini menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Yang menunjukkan, bahwa perbuatan dari hukum Taurat itu tertulis di dalam hati mereka, perasaan hati mereka juga menyaksikannya, dan di antara mereka sendiri pikirannya saling menuduh atau saling membenarkan. Pada hari itu ketika Allah menghakimi segala rahasia manusia oleh Yesus Kristus, sesuai dengan Injil yang saya beritakan. Hukum Taurat tidak melepaskan orang Yahudi dari dosa. Ayat 17, lihat, engkau disebut seorang Yahudi, dan bersandar pada hukum Taurat, dan bermegah di dalam Allah. Dan mengetahui kehendaknya, dan dapat membedakan hal-hal yang terutama, oleh sebab diajar oleh hukum Taurat. Dan engkau sendiri yakin bahwa engkau adalah pemimpin orang buta, suatu terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Seorang pengajar orang-orang bodoh, seorang guru dari kanak-kanak, yang mempunyai suatu bentuk pengetahuan dan kebenaran di dalam hukum Taurat. Karena itu, engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang memberitakan, jangan mencuri, tetapi engkau sendiri mencuri. Engkau yang berkata, jangan berzinah, engkau sendiri berzinah. Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri yang merampok rumah berhala? Engkau yang memegahkan diri di dalam hukum Taurat, tetapi engkau hinakankah Allah dengan melanggar hukum Taurat? Karena nama Allah dihujat di antara bangsa kafir oleh sebab engkau, seperti yang sudah tertulis. Bukan sunat lahiriah yang membuat orang menjadi Yahudi batiniah. Ayat 25, sebab sesungguhnya sunat itu berfaedah, jika engkau menaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu itu sudah menjadi seperti tidak bersunat. Sebab itu, jika orang yang tidak bersunat itu memelihara kebenaran hukum Taurat, bukankah yang tidak bersunat itu dianggap sebagai bersunat? Tetapi orang yang secara alamiah tidak bersunat jika melakukan hukum Taurat,
Ia akan menghakimi engkau, yang mempunyai huruf yang tertulis dan sunat, tetapi melanggar hukum Taurat. Sebab seorang Yahudi itu bukannya yang lahiriah, juga sunat itu pun bukannya yang lahiriah di dalam daging. Tetapi seorang Yahudi itu adalah yang batiniah, dan sunat itu adalah sunat hati, di dalam roh, dan bukannya secara huruf. Maka kepujian orang itu bukannya dari manusia, melainkan dari Allah.